Soalnya ada halangan bintang. Oke, siap. Oke, Ustaz absen dulu nak ya. Inilah semoga lebih banyak dibandingkan sesi yang pertama. Mas Abdul Jabar, Hadir. Abi Abrar, Hadir. Aditya Rasid, Hadir. Aditya Wardana, Hadir. Aflazen. Izin ini ya, Kamal betul? Iya, izin. Ya, Dimas Ataya, Hadir. Dimas Michael, Hadir. Fabian Najib, Hadir. Pak Isla Juardi, Hadir. Mas Faiz, Geri Rayima, Geri, ya, Hasan, Hadir, Ustaz. Habibi, Hadir, Ustaz. Ibtinan Muhammad, ada Farel, Ibtinan Muhammad Farel, Ijati, Hadir. Muhammad Arman, Fairuz Zaki, Hadir, Ustaz. Fawaz Dawi, Hadir, Ustaz. Kamal Pasha, Hadir. Raihan Najim, Hadir, Ustaz. Raifan, Hadir, Ustaz. Rizky Akbar, Hadir, Ustaz. Satrio Ilham, Hadir, Ustaz. Neo Nafli, Hadir, Ustaz. Raja Wali, Hadir, Ustaz. Raka Oktavian, Rizky Fahri, Sarif Alvin, Hadir. Yardan Amru. Hadir. Ya. Ada yang sudah bergabung barangkali? Oke, untuk anak-anaknya Ustaz di kelas 1043, di sesi yang kedua ini Ustaz akan melanjutkan pembahasan soal yang tadi sudah kita bahas di sesi yang pertama tadi. Tadi Ustaz sudah membahas, insya Allah ada 2 soal, ya nak ya, soal 2A sama 2C. Oke, yang A ini adalah persamaan. Ingat nak ya, kalau persamaan, yang pertama dicari syarat, yang kedua dikalikan silang. Setelah ketemu hasilnya, dicek memenuhi syarat atau enggak. Kalau beda samaan, berarti yang pertama pastikan dia berupa bentuk umum. Kalau belum berupa bentuk umum, harus dijadikan bentuk umum. Kalau sudah ketemu bentuk umumnya, tahap berikutnya adalah mencari pembuat nol. Pembuat nol ada 2 ketentuan, penyebut tidak boleh 0, pembilang boleh 0. Dan hasilnya nanti akan masuk ke interval. Penyebut selalu terbuka, pembilang mengikuti tanda soal. Dan yang terakhir kita uji wilayah, nah, mana yang positif dan mana yang negatif. Oke, Ustaz lanjutkan yang poin D ya. Ustaz bahas D atau E ini? Oke. Yang Ustaz. Oh, yang E. Ya, kita bahas yang E. Yang E dulu. Oke. Untuk soal yang E, di sini apakah sudah berupa bentuk umum, nak? Belum. Belum. Berarti harus kita jadikan bentuk umum. Ingat ya, pertidaksamaan tidak boleh dikalikan silang. Jadi kalau merubahnya, kita pindah ruas, nak. Berarti 1/4-nya kita pindah ruas. 1/4 awalnya positif, pindah ruas menjadi negatif. Berarti X plus 3 per 3X min 6 dikurangi 1/4 kurang dari 0. Nah, sampai sini bagaimana caranya supaya bentuk ini nanti menjadi bentuk satu kesatuan? Kira-kira diapakan ini? Kira-kira?
Kan penyebut. Dikuadratkan, Ustaz. Diapakan? Ya, apakah dikuadratkan? Kita mengoperasikan sebuah pecahan. Pecahan bisa ditambah atau dikurangi jika penyebutnya Sama. sama. Samakan. Betul, disamakan. Supaya mudah kalikan saja, nak. Berarti yang bawah kalikan. Ya, yang bawah dikalikan saja. Berarti 4. Langsung aja, Ustaz ya. 4 kali 3X berapa? 12X. 12X dikurangi 4 kali min 6. 24. Oke, yang bawah kita kalikan. Yang atas kita kalikan secara menyilang. Berarti yang bawah kalikan biasa, yang atas kalikan menyilang. Ya, berarti 3 plus X kali 4. Berarti 4 dikalikan X plus 3 dikurangi 1 kali 3X min 6. Kurang dari 0. Kita operasikan dulu, berarti menjadi 4X plus 12 min 3X plus 18 per 12X min 24 kurang dari 0. Kemudian 4X ya. Kok plus 18, Ustaz? Oh ya, sorry. Harusnya berapa? 6 ya. Mohon maaf, Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz, yang terima kasih. Oke. Nah, sampai sini bisa terima ya. Kurang dari 0. 4X kurangi 3X berapa? X. X 12 tambah 6 18 per 12X min 24 kurang dari 0. Nah, bentuk ini yang kita selesaikan. Nah, oke, sampai sini. Coba dicek, barangkali Ustaz ada yang kurang sesuai dalam operasian perkaliannya atau penjumlahannya. Coba dicek. Berita pertama, 1/4-nya pindah ruas. Kalau ini, ya berarti 1-nya pindah ruas. Kalau sudah, samakan penyebut. Nah, supaya mudah, kalikan saja. Nah. Oke, karena yang bawah dikali, berarti yang atas. Untuk menyamakan, ya kita kalikan silang. Karena 3X min 6 ini kan kali 4, berarti atasnya kali 4. Nah, 4 ini kali 3X min 6, berarti ya 1 ini kalikan 3X min 6. Sampai nanti berbentuk seperti ini, nak. Oke, sampai sini bisa diterima. Ini 6 ya, sorry. Setelah kita tulis. Oke, intinya kalau soal D sama E kita harus mencari bentuk umumnya dulu. Berarti tidak bisa dikerjakan dulu, nak. Harus dirubah ke bentuk umum hingga bentuknya seperti soal C. Sudah? Sudah semua? Oke, kalau sudah baru ini yang kita lanjut. Usaha taruh sini ya. X plus 8 sama 12X min 24. X plus 18, sorry. X plus 18 per 12X min 24 kurang tadi, nak ya. Ini, betul ya? Ya, betul. Tahap berikutnya diapakan, Mas Revan? Dicari syaratnya, Ustaz. Oke, syaratnya apa, nak? Kalau yang pembilang X-nya sama dengan 0. Oke, seperti pertama ya, X plus 18 sama dengan 0. Iya. Berarti X sama dengan? Min 18. Oke, karena pembilang boleh 0. Terus yang kedua? Yang kedua, 12X min 24 tidak sama dengan 0. Kenapa tidak sama dengan, nak? Soalnya penyebut. Oke, siap ya. Penyebut pasti tidak boleh 0 ya. Berarti 12X tidak boleh sama dengan 24. X-nya tidak boleh sama dengan berapa? X-nya nggak boleh sama dengan 2. Oke, kalau sudah seperti ini, tahap ketiganya diapakan? Bikin garis bilangannya, Ustaz. Oke, siap. Dua-duanya terbuka atau ada yang tertutup, nak? Dua-duanya terbuka. Oke, kenapa dua-duanya terbuka? Soalnya tandanya nggak ada sama dengannya. Oke, siap. Yang ada peluangnya tertutup itu yang mana? Pembilang atau penyebut? Pembilang, Ustaz. Oke, siap ya. Berarti penyebut selalu terbuka. Penyebut selalu terbuka.
Karena tidak sama dengan pembilang, lihat soal. Oke, kalau sudah ada garis bilangan, tahap berikutnya diapakan Mas Nadif? Mas Fabian? Ya. Tahap berikutnya diapakan, Nak? Cari apa itu? Cari bilangan apa ya? Bilangan di salah satu ruas. Oke, kita cari daerah positif sama daerah negatif. Kita uji wilayah. Oke. Oke, ya. Misalkan di sini Mas Nadif mau ambil angka berapa? 0. 0. Posisinya 0 di mana posisinya 0? Di tengah, ruas kedua. Oke. Berarti kita masukkan ke sini, Nak, ya. Soal kita berarti berubah menjadi soal ini. Kita masukkan ke sini. Berarti 0 tambah 18 berapa? 18. 0 kurangi 24? Min 24. Min 24. Oke. 18-nya kan positif ya? Iya. Oke, 18 dibagi min 24 positif negatif berarti? Negatif. Negatif. Berarti yang tengah negatif, kanan kirinya? Positif. Oke. Terakhir yang di akhir yang mana berarti? Yang tengah. Oke. Kenapa yang tengah? Karena soalnya sendiri kurang dari. Oke, karena soalnya adalah kurang dari 0. Berarti yang kita arsir adalah yang tengah. Oke. Jika usah tulis berarti di sini HP-nya adalah bentuknya seperti berikut. Nah, HP-nya adalah X sedemikian hingga X lebih dari min 18, X kurang dari 2. X anggota bilangan real. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Dari tahap ini, apakah ada pertanyaan di tahap sini? Silakan, jika ada yang mau bertanya. Catat dulu, Ustaz. Oke, siap. Silakan ditulis. Jika ada yang kurang jelas, saya tanyakan. Jadi tahap pertama kita merubah ke bentuk umum. Kalau yang D berarti 1 per 1 ya. 1 pindah ruas jadi min 1. Min 1 pecahannya 1 per 1. Kalau 2 pindah ruas jadi min 2. Pecahan ya berarti min 2 per 1. Oke, ini kebetulan angkanya yang kalian pilih tadi soal yang berbentuk pecahan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau barangkali ada yang masih bingung. Nah, kalau bisa E, saya yakin yang C bisa. Ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada bisa ditulis dan ketika mencatat bisa ditambahi kalimat kalian untuk anak-anak nyopet yang masih bingung. Tambahi kalimat kalian biar nanti tahu, oh ini dari mana 12 segmen 24 ini. Seperti itu nanti. Ya, karena kalau buku kalian beri keterangan nanti akan mempermudah ketika kalian belajar secara mandiri. Ya, kalau kalian paham dan mengerjakannya sendiri, bisa nanti insya Allah ada kepuasan tersendiri. Ya. Sudah tahap ini? Belum, Ustaz. Belum. Oke, ya. Yang lain, barangkali ada pertanyaan, silakan. Mas Abi, barangkali ada pertanyaan, Hasan, Habibi, Satria. Mas Fawas, Neo, barangkali ada yang mau ditanyakan, Adit. Abu Jabar, barangkali. Ijabi masih bergabung. Raja Wali. Masih Ustaz, masih ada. Oke. Kenapa kameranya dimatikan? Oke. Terima kasih. Oke.
Kalau kalian tahu tahapannya, ketika kalian buntu, ya, ngawur-ngawur itu masih sesuai dengan tuntunannya, nak ya. Itu yang Ustaz harapkan ya. Nanti saya tinggal membetulkan mana yang kurang tepat. Oke, sudah tahap ini. Lanjut ya. Oke, siap. Lanjut ke slide berikutnya. Oke. Kalau cerita tahap ini sama nak ya. Ingat-ingat syaratnya penyebut boleh 0, pembilang tidak boleh 0. Kalau sudah mas, ini min 18 ini ya, bukan plus 8 ya, sorry ini min 18. Kalau sudah letakkan pada interval yang di depan angka yang lebih kecil, yang di belakang angka yang besar. Penyebut selalu terbuka, pembilang lihat tanda soal. Jika tidak ada sama dengannya, berarti dia juga terbuka. Kalau sudah ada garis bilangannya, kita uji mana yang positif dan mana yang negatif. Tapi ada keadaan nak ya, di mana dia itu bernilai positif, negatif. Kenapa Ustaz? Ada kemungkinan, ada keadaan di mana angkanya itu bernilai positif, negatif. Atau mungkin positif, negatif. Jika apa? Jika akarnya sama. Jika akarnya atas sama bawah sama, berarti nanti akan menghasilkan daerah yang diambil itu sama. Positif, negatif. Contoh, Ustaz. Contoh, oke, siap. Sudah contoh. Sudah ini, yang dulu itu yang disampaikan ke Kamal itu loh. Ustaz, kenapa tidak boleh dicoret, Ustaz? Oke, habis itu Ustaz bahas. Ustaz, ini berarti kalau jawabnya boleh pakai interval atau himpunan nggak masalah ya, Ustaz? Tidak masalah. Kalau soalnya Ustaz uraian ya, tapi kalau pilihan ganda yang melihat hasil akhirnya anak ya. Dimintanya dalam bentuk interval atau dimintanya dalam bentuk pilihan ganda. Oke, sudah. Sampun nah ini. Tahap terakhirnya ini. Coba kalau Ustaz ada soal ini ya, coba selesaikan ya. Ustaz beri soal yang gampang-gampang dulu. Misalkan X kuadrat min 9 per X min 3 ambil lebih dari sama dengan 0. Oke, coba. Ingat ya, tidak boleh dicoret kalau bentuknya variabel. Misalkan atas ada X-2, bawah ada X-2, itu tidak boleh dicoret. Tapi kalau ada angka sama angka, boleh coret. Misalkan 4/2, itu baru boleh diserahkan. Karena hasilnya sudah pasti. Tapi kalau masih dipengaruhi variabel, berarti kita tidak boleh menyederhanakan secara langsung. Kalau persamaan boleh. Kalau bersamaan tidak diizinkan. Ya, mungkin berlaku untuk salah satu bentuk, nah, tapi belum tentu berlaku untuk bentuk yang lain. Sehingga kita ambil kesimpulan tidak boleh menyederhanakan pertidaksamaan jika bentuknya dalam bentuk variabel. Coba satu soal ini, nah, X kuadrat min 9 per X min 3 lebih dari sama dengan 0. Sudah berupa bentuk umum, berarti tinggal mencari syaratnya. Pembilang boleh 0, penyebut tidak boleh 0. Oke. Biar nanti tahu cirinya, kapan tandanya itu plus, min. Atau mungkin min, plus. Karena kan kita biasanya ngujinya kan cuma sekali nak ya. Setengah plus, berarti kan cirinya min. Tapi ada keadaan yang dimana itu tidak selalu berlaku. Nah, nanti di sini ada cirinya. Salah satu soalnya seperti ini.
Silakan coba dulu. Ada sudah ketemu. Kalau kuadrat berarti ada 2x, nak ya. Ingat-ingat, kalau kuadrat berarti ada 2x. Ada yang sudah menemukan? Oke, ada yang sudah mendapatkan jawabannya? Ustaz, boleh tanya Ustaz? Silakan Mas Rizky. Kalau misal himpunan terus ada tanda kurung kayak matriks itu apa Ustaz? Salah satunya. Kalau itu, oke. Misalnya ini ya gitu. Misalkan ini dinyatakan dalam bentuk notasinya berbentuk kurung ya. Oke, kalau dia terbuka berarti kurungnya itu lengkung. Tapi kalau dia dihitamkan kurungnya adalah tegak lurus. Berarti ini kurungnya adalah min 18,2. Sama-sama lengkung. Karena ini tidak dihitamkan. Berarti X-nya antara min 18 sampai 2. Tapi kalau dia dihitamkan, misalkan ini dihitamkan, berarti ini kurungnya adalah tegak lurus. Paham, Ki? Kalau cuma salah satu, Ustaz, gimana? Kalau misalkan ini ke kiri gini ya. Cuman salah satu tandanya yang beda. Cuman salah satu yang beda maksudnya? Misalnya salah satu tanda kurung, terus yang lainnya yang kayak agak punya sudut itu, Ustaz, tanda kurungnya. Oh, yang tak hingga itu? Iya, Ki. Maksudnya Rizky bagaimana? Kan kalau dihitamin tanda ininya beda kan, Ustaz? Kalau dihitamkan, misalkan ini ya, misalkan Ustaz hitamkan ya. Iya. Berarti ini cuma kurungnya satu seperti tadi. ini, nak. Nah. Itu kalau kondisinya gimana, Ustaz? Dihitamkan, jika bulatan depan atasnya 2 dihitamkan, maka kurungnya itu tegak lurus. Seperti ini. Tapi kalau terbuka, berarti lengkung seperti ini. Kamu buka di buku paket halaman 17, nak. Ada petunjuknya di situ. Yaitu salah satu cara untuk menyatakan himpunan. Ketemu, Rizky? Ada ya? Nah, itu 17 itu bisa dipahami dulu. Oke. Untuk soalnya tadi, apakah ada yang sudah menemukan? Nah ini, ada yang ketemu? Oke, berapa? Kalau langsung X-nya dulu, X-nya yang ada 2 itu. Siap. Yang pertama diambil dulu syaratnya X tidak boleh sama dengan 3. Oke, yang pertama berarti yang bawah ya, Tanya ya? Ya. Oke, siap. Terus yang kedua? Yang kedua X kuadrat min 9-nya itu difaktorkan jadi siap. X plus 9, X min 3. X plus 3, X min 3. X plus 3 sama X min 3. Oke. Terus? Oh, bukan gitu, Ustaz. Oh, bukan. Yang kedua. Oke, kita hapus dulu.
X lebih besar sama dengan min 3. Oh, langsung. Ya. Ini. Ya. Oke, Oh, terus. mau dijelaskan caranya dulu atau enggak? Oh, boleh ya. Jadi kan habis difaktorkan, terus tinggal X plus 3. X plus 3 lebih besar sama dengan 0, terus pindah ruas jadi kayak gitu. X lebih besar sama dengan min 3. Terus yang 3-nya kemana kok enggak ada? X kuadrat min 9 sama dengan 0. Gini nak ya? Kan syaratnya yang bawah enggak boleh 0, yang atas boleh 0. Berarti kan seperti ini. Betul? Ya. Oke. Terus kalau difaktorkan jadi berapa ini? X plus 3, X min 3. Terus? X-nya 3 sama min 3. Terus lebih dari min 3 dari mana, nak? Oh ya. Ya, itu untuk akar sepertinya yang kamu gunakan. Ya, kalau akar baru harus positif. Kalau akar dia harus positif baru lebih dari sama dengan. Oke, bisa diterima Mas Kamal? Ya, bisa. Bisa nak ya. Oke, siap. Kalau akar tadi gimana tuh? Kalau akar harus positif. Nanti habis ini ada soal akar kok. Habis ini kita bahas yang akar. Kalau pecahan yang bawah tidak boleh 0, yang atas boleh 0. Kalau akar, nanti habis ini kita bahas. Jadi di sini akarnya berapa sama berapa ini? 3 sama? Min 3. Min 3, oke. Kalau sudah, baru kita buat garis bilangan. Min 3 sama 3. Kan sama kan ini ya? Ya, sama. Iya kan? Nah, ini sama, berarti kita lihat ini, nak. X-nya tidak boleh 3, berarti yang 3 tetap terbuka. Yang min 3 kita lihat soal, apakah boleh ditambahkan? Ya, karena ada sama dengannya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa ya? Oke, kalau sudah, lihatin nak. Di sini ada 2 yang sama, nak. Ini sama, ini sama. Berarti otomatis nilai yang mengapi 3 ini akan sama, nak. Kalau ini min, ini pasti min. Ya. Kalau ini plus, ini pasti plus. Ya, itu kuncinya ketika apakah kita harus selalu cek, Ustaz. Alangkah baiknya iya, cuma cirinya di sini. Ketika ada yang sama antara penyebut sama pembilang akarnya, berarti nilai yang mengapit nilai tersebut itu pasti sama. Coba kita cek ya. Misalkan ambil 0, X 0. 0 kan di tengah. Berarti min 9 per berapa? Min 3. Hasilnya berapa berarti? 3. 3. Positif ya? Positif. Oke, positif. Ustaz cek sebelah kanannya 34. 4 kuadrat 16. Ya kan? 16 kurangi 9 positif. 4 kurangi 3 positif. Di sini juga positif. Di sini baru yang negatif. Bisa dipahami ya? Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Berarti plus min plus itu tidak berlaku jika akar dari pembilang dan penyebut itu ada yang sama. Bisa dipahami nak di sini? Kalau misalkan yang sama ini ya berarti ini sama ini nanti nilainya sama. Oke. X lebih dari sama dengan 0. Sorry, lebih dari 0 berarti diambil yang apa ini? Positif atau negatif? Positif. Positif. Berarti ini kan? Tapi 3-nya nggak ikut. Ada 2 cara untuk menulisnya, nak. Yang pertama, kita nulisnya seperti ini. X sedemikian hingga X lebih dari sama dengan min 3, X kurang dari 3, atau X lebih dari 3. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, menulisnya seperti ini. HP-nya adalah X sedemikian hingga X lebih dari sama dengan min 3. Dan X-nya tidak boleh sama dengan 3. Oke, kalau ini, semua angka di atasnya min 3 memenuhi, kecuali angka berapa? 3. Kalau yang ini tadi,
Nah, kalau yang ini ada dua wilayah. Wilayah yang pertama itu ini. Berarti ini kita batasi seperti ini. Wilayah yang pertama antara min 3 sampai 3. Wilayah yang kedua lebih dari 3. Oke, bisa dipahami? Iya, Ustaz, tapi kok jawabannya sama, Ustaz? Apa nak? Jawaban saya sama. Alhamdulillah. Coba tadi yang tadi kayaknya dengar nggak itu ya nggak boleh dicoret-coret ya Ustaz supaya karena ada beberapa kasus yang betul, karena ada keadaan yang itu nanti mempengaruhi, ya, dan ada keadaan yang tidak dipengaruhi. Jadi alangkah baiknya kalau tidak dicoret. Intinya kita cari amannya, nak, ya. Oh iya. Nah, karena kita tidak bisa memprediksi soal kita. Oh ini dipengaruhi oleh yang bawah. Oh ini tidak dipengaruhi. Seperti itu. Bisa dipahami, nak, ya? Oke, siap sampai sini. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Ustaz. Ya, silakan, Jabi. Itu tadi kan min plus plus, Ustaz. Kalau sama kan itu pembilang menyebutnya. Kalau plus plus min itu gimana, Ustaz? Kalau plus plus min. Plus plus min berarti yang sama ini yang sama. Gimana, Ustaz? Berarti akarnya ini sama ini yang sama yang ini. Paham? Maksudnya? Gini, nak, ini kenapa sama? Karena 3 ini kan akarnya penyebut, juga akarnya pembilang kan? Loh, yang satu bulatin loh, kan sama kan ini? Iya. Nah, berarti wilayah yang mengapit 3 itu nilainya pasti sama. Kalau ini min, ya berarti ini min. Kalau ini plus, berarti ini plus. Paham? Berarti misalkan ini min 3, ini min 3. Oh, berarti wilayah yang mengapit min 3 itu nilainya sama. Entah dia min, entah dia plus. Paham ya. Paham ya? Oke, itu cirinya di situ. Berarti belum tentu selalu ini, nak, ya, belum tentu selalu min plus plus. Kita harus cek dulu wilayah ini. Kalau ini plus, oh berarti ini plus. Kalau ini min, berarti ini min. Oke, silakan kalau ada yang masih belum detail penjelasannya, Ustaz. Sudah? Aman? Aman ya? Oke, sip. Ustaz lanjut ya. Atau mau ditulis ini? Bentar, Ustaz. Oke, siap. Kalau semisal tadi kamu coret, ya jawabannya pasti hanya X lebih dari min 3. Nah, kalau semisal dicoret. Nah, tapi di sini kan dipengaruhi angka ini. Jadi Ustaz sekali lagi menekankan, kalau kebersamaan rasional, tidak boleh dikali silang. Dan yang kedua, tidak boleh menyederhanakan dengan mencoret bentuk dari sukunya, ya, atau bentuk dari fungsinya. Sudah? Ini min ya, min 3. Oke. Kalau soalnya kurang dari 0, baru boleh dicoret karena jawabannya di daerah sini, tidak dipengaruhi ini. Sudah? Halo? Ustaz. Oke, siap ya. Lanjut dulu, nak, ya. Masuk ke akar. Oke, akar ini agak butuh pemahaman lebih juga ini. Oke, siap. Ustaz di sini menyiapkan ada 5 soal persamaan irasional dan pertidaksamaan irasional. Ingat, kalau pecahan, kalau persamaan syaratnya penyebut tidak boleh 0 kalau pecahan. Kalau akar syaratnya adalah bentuk yang berada dalam akar itu harus bentuk bernilai positif.
Misalkan yang A. Ini kalau jamnya Ustaz habis, Ustaz lanjut, enggak apa-apa ini ya. Ya, Ustaz. Enggak apa-apa nak ya, biar nanti terbahas semua. Biar nanti kalian juga bisa digunakan untuk belajar nanti. Oke, yang A. Ini bentuk akar. Berarti syaratnya adalah yang di dalam akar harus positif. Kalau positif berarti lebih dari sama dengan 0. Berarti 3x min 9 lebih dari sama dengan 0. 3x lebih dari sama dengan 9. X lebih dari sama dengan berapa? 3. 3. Jadi jawaban kita nanti harus X-nya lebih dari 3. Yang kedua, kalau sudah baru untuk menghilangkan akar itu diapakan, Nak? Dikuadratkan. Ini baru dikuadratkan ya. Kalau akar baru dikuadratkan untuk menyelesaikannya. Berarti akar 3x min 9 kuadrat sama dengan 2 kuadrat. Akar dikuadratkan berarti hasilnya adalah 3x min 9. Yang di dalam akar. Berarti 3x min 9 sama dengan 4. 3x sama dengan 4 tambah 9? 13. X sama dengan 13 per 3. Nah, di sini X-nya lebih dari 3. 13 per 3 itu apakah di atasnya 3? Iya. Ya kan? 4 koma kan, ya? Oke, berarti ini memenuhi. Berarti HP-nya adalah ini 13 per 3. Oke ya. Kalau persamaan jawabannya langsung angka. Kalau tidak samaan, jawabannya berupa persamaan. Ada pertanyaan? Silakan. Ustaz. Ya, Amal, itu silakan. Apa yang terjadi kalau itu nggak memenuhi X-nya? Kan cuma kalau satu. Kalau X-nya nggak memenuhi, misalkan 2, misal ya. Ya, misal. Nah, berarti HP-nya himpunan kosong. Tidak ada nilai yang memenuhi. Oke, kalau persamaan berarti ada 2 peluang, punya jawaban atau tidak ada jawaban. Sama intinya. Makanya gunanya syarat untuk apa? Untuk ngecek. Kalau ada yang kurang jelas bisa disampaikan. Barangkali masih menjadi pertanyaan bisa dikomunikasikan. Oke, Rizky, ya, kalau ini Ki ya, kalau ini baru dikuadratkan, Nak. Tapi kalau yang pecahan, berarti kita menyamakan penyebut. Ya, jangan tergantung dengan fotomet. Ya, Ustadz ngecek ada yang kerjakan pakai fotomet, ya kelihatan, Nak, ya. Kalau untuk mengecek jawaban tidak masalah. Jawaban ini betul gak yo? Nah, cek pakai fotomet. Ya. Ustaz. Ya, Hasan, silakan. Kan kemarin tuh lihat kalau yang itu kan 2 kuadrat ya Ustaz, dikuadratin. Yang nomor? Ini yang kanan. Yang ini. di kuadrat. Yang satu ya kan ini? Itu Kak. Kalau min itu dikasih kurung atau enggak sih? Misalkan yang luar ini min. Ya, misalnya min, 2-nya itu. Oke, jadi Nak, kalau kita punya bentuk akar 4, itu jawabannya pasti 2. Bukan plus minus 2. Bisa dipahami ya? Akar 4 itu sama dengan 2. Tapi kalau Ustadz punya bentuk X kuadrat sama dengan 4. Nah, baru X sama dengan plus minus 2. Jadi kalau yang di luar akar negatif itu adalah sesuatu yang mustahil. Tidak mungkin. Kalau misalkan soalnya Ustadz adalah akar 3X min 9 sama dengan min 2. Nah, itu kan mustahil. Berarti jawabannya adalah ini. Pasti karena itu. Ya, akar 3x min 9 sama dengan min 2, jawabannya pasti himpunan kosong. Enak ya. Karena kalau akar itu hasilnya pasti positif. Tapi kalau x kuadrat sama dengan 4, nah baru x sama dengan plus minus 2. Bisa dipahami Mas Hasan?
Bisa. Nah, di sini masih positif nak ya. Kalau ini negatif ya langsung jawab himpunan kosong. Ada lagi pertanyaan? Ustaz. Ya, siapa ini? Rizky. Atau Itu tadi Rizky? kok itu kok apa namanya, Ustaz? Yang syaratnya itu ada sama dengannya kenapa, Ustaz? Yang syaratnya kenapa ada sama dengannya? Karena kalau saya tanya akar 0 itu berapa? Nggak tahu. Akar 0 ya. Kalau akar 4 berapa akar 4? 2. Karena 2 kali 2? 4. Akar 0 berapa? 0. Karena 0 kali 0? 0. Bilangan mempunyai akar paling kecil itu 0. Tapi kalau akar min 4, apakah ada? Oh iya, paham, Ustaz. Berarti di sini syaratnya supaya ini punya akar, maka dia harus lebih dari sama dengan 0. Paling kecil 0. Sehingga positif. Dapat kita artikan seperti itu. Jadi berapapun angkanya itu, kalau positif tetap pakai lebih besar bersama dengan ya? Betul. Pasti ya, meskipun akar 5, meskipun akarnya bulat, tapi dia punya nilai. Tapi kalau akar 4, kamu klik di kalkulator, nanti munculnya pastilah error. Seperti itu ya. Oke, si paham nak ya? Oke, siap. Ustaz lanjut nak ya. Oke, Ustaz mohon maaf, Ustaz melebihi batasnya ini. Oke, yang B. Yang B perlu Ustaz bahas atau Ustaz lanjut ke yang C? Yang B sama-sama akar. Oh, Ustaz. Ya. Berarti kalau persamaan jawabannya cuma 1. Kalau pertidaksamaan dia jawabannya 2. Kalau persamaan jawabannya cuma 1 itu berupa angka. Ya, jawabannya itu berupa angka langsung, itu the point. 5, 7, 8 itu persamaan. Tapi kalau bersamaan itu banyak jawaban, sehingga dinotasikan dalam bentuk bersamaan. X kurang dari 2. Nah, berarti semua angka di bawahnya 2 itu termasuk jawabannya. Paham? Ya. Kalau bersamaan berarti jawabannya juga memuat unsur tidak samaan. X lebih dari, X kurang dari, seperti itu. Kalau persamaan, jawabannya langsung 7, 1/3, seperti itu. Boleh tahu, Ustaz? Aku misalnya jawabnya X kurang lebih dari sama dengan 3, terus tak kasih apa? Infinity itu apa namanya, Ustaz? Tak hingga. Iya. Itu boleh tuh. X lebih dari sama dengan, jawabannya itu ini. Tapi kamu tulis gini. Ya. Ini maksudnya Rizky? 3, tak hingga. Oke, kalau dalam bentuk itu ya. Kalau dalam bentuk apa? Notasi ya, boleh. Tapi 3-nya tertutup. Nah, infinity-nya terbuka. Infinity pasti terbuka ya. Nah, seperti ini. Karena ini lebih dari 3, berarti infinity-nya di kanannya 3. Kalau X kurang dari 3, berarti infinity-nya berada di kirinya 3. Paham? Ya. Oke, siap. Kita lanjut ya. Ustaz bahas soal B atau yang lain. Gak apa-apa, Ustaz. Yang B tidak apa-apa? Ya. Oke, yang B. Dua-duanya dalam akar dan dua-duanya memuat X. Beri dua-duanya masuk ke syarat. Ya, yang pertama berarti X min 9 lebih dari sama dengan 0. X lebih dari sama dengan 9. Yang kedua berarti 2X plus 3 lebih dari 0. Berarti X lebih dari sama dengan min 3/2. Langsung ya, bisa dipahami? Ya. Ya, berikutnya kita kuadratkan. Kalau dikuadratkan, berarti kan akarnya hilang nanti. X min 9 kuadrat sama dengan akar 2X plus 3 kuadrat. Nah, berarti X min 9 sama dengan 2X plus 3. Berarti dari sini menjadi min 9, min 3 sama dengan X. Berarti X sama dengan min 12. Berarti ini harus memenuhi dua-duanya, nak.
memenuhi di sini dan memenuhi di sini. Kalau hanya memenuhi salah satu, berarti ini bukan termasuk jawaban. X lebih dari 9, apakah ini lebih dari 9? Tidak. Tidak, berarti HP-nya langsung himpunan kosong. Karena tidak memenuhi. Oke, bisa dipahami. Ya, intinya kalau bentuk ini harus memenuhi dua-duanya syarat. Berarti di sini harus betul, di sini juga harus betul. Kalau betulnya hanya di sini, ya berarti dia tidak memenuhi. Karena hanya memenuhi salah satu. Ya, intinya nanti dimasukkan ke sini itu positif, tapi dimasukkan ke sini kan negatif. Ya, kalau akar negatif itu bilangan imajiner atau bilangan khayal, bilangan yang mustahil. Oke, sudah. Lanjut ya. Nah, kalau yang C, D, E, berarti jawaban akhirnya nanti berupa perbedaan. Nah, kalau ini baru nanti kita pakai garis bilangan. Nah, kalau bentuk ini baru nanti kita pakai garis bilangan. Sudah ini? Bisa hapus ya. Insya Allah kalau bisa memahami konsepnya, insya Allah nanti bisa mencoba. Ya, kalau tidak yakin nanti bisa difoto kirim ke Ustadz, betul atau salah ini? Ya, Ustadz bahas dulu yang C. Oke, tapi syaratnya pasti tetap dipakai nak ya. Syaratnya sama. Nah, yang C syaratnya sama. Karena dua-duanya dalam akar, jadi dua-duanya masuk syarat. Yang pertama adalah X plus 1 lebih dari 0. X lebih dari sama dengan min 1. Syarat yang pertama. Yang kedua, 2x min 3 lebih dari 0. Kemudian jadi X lebih dari sama dengan 3/2. Oke. Kemudian yang bentuknya sama tetap kita kuadratkan supaya akarnya hilang. Berarti akar X plus 1 kuadrat lebih dari akar 2x min 3 kuadrat. Oke. Berarti akarnya di sini hilang 2 ya. X plus 1 lebih dari 2x min 3 berarti ini 1 plus 3. Betul ya? Atau sepindah. X min 2x lebih dari berapa? Min 4 ya. Nah, berarti min x lebih dari min 4. Berarti x kurang dari sama dengan 4. Nah, oke. Kalau sudah nak, bedanya di sini nak. Kalau tidak samaan, berarti nanti kita cari irisan. Ini, dan ini. Kita cari irisannya. Oke, kita hapus dulu ini. Kita cari irisannya. Boleh dalam satu garis atau boleh dalam 3 garis. Jadi biar enak, Ustadz buat 3 garis. Berarti ada 3 garis. Yang pertama, garisnya adalah X lebih dari sama dengan min 1. Nah, digambar. Garis X lebih dari sama dengan min 1. Min 1 berarti lebih dari min 1 ke kanan atau kiri? Kanan. Kanan, oke. Yang kedua adalah X lebih dari 3/2. 3/2 itu depannya min 1 atau belakangnya? Belakangnya. Kanannya. Kanannya ya. Oke, 3/2 sini. Lebih dari. Nah.
Yang ketiga adalah X kurang dari sama dengan 4. 4 posisinya di mana 4? Kanan. Kanannya sini ya. Kemana berarti ini? Kiri. Ke kiri. Nah, oke. Karena di sini ada 3 garis bilangan, 1, 2, 3. Berarti kalian harus mencari wilayah yang ketiga-tiganya kearsir. Wilayah mana berarti? Min 1 sampai 4. Ah, ini kearsir enggak ini? Ini loh, kearsir enggak ini? Ya, kearsir. 3/2 sampai 4. 3/2 sampai 4 yang kearsir. Berarti irisannya ini, Nak. Oh, iya. Nah, baru ini kita tulis HP-nya. HP-nya adalah X lebih dari sama dengan 3/2, X kurang dari sama dengan 4. Oke. Ini irisannya. Nah, oke, silakan. Ada pertanyaan. Kalau ada 2 garis bilangan, berarti cari wilayah yang diarsir dari 2 garis. Itu kenapa nggak kearsir, Ustaz? Yang kirinya 3/2. Oke, lah ini untuk yang poin ini dia terakhir enggak ini? Karena kan X lebih dari 3/2. Nah, X lebih dari 3/2. Berarti Ya. kan kanannya. Nah, yang di sini kan dari min satunya. Min satunya ikut yang atas ini kan? Nah. Berarti ini itu berdiri sendiri. Nah, ini berdiri sendiri, berdiri sendiri, berdiri sendiri. Paham ya? Kalau irisan, berarti kita cari yang sama-sama kearsir semua. Ini kearsir. Apakah ini kearsir? Kan ke kanan, Zat. Itu kan iya. Ini kearsir enggak berarti? Iya. Kearsir dari mana? Dari garis yang kedua. Apakah garis yang kedua daerah ini kearsir? Enggak. Oh, paham. Ya, paham. Yang sama-sama kearsir di 2 bilangan garis. Betul. Ya. Berarti ini itu punyanya ini, Nak ya. Ini enggak ikut campur. Ya. Ini juga ini punyanya ini. Lah daerah sini yang atas ini enggak ikut campur. Berarti kalau irisan cari yang sama. Oh, berarti yang kearsir semua ini. Nah, berarti irisannya ini. Ada pertanyaan? Silakan. Berarti kalau kebersamaan dari 1, 2, 3 ada tambahannya ya. Berikutnya cari irisan. Kalau persamaan sampai sini kita cek memenuhi atau tidak. Jadi pahami? Oke, jika ada yang masih belum jelas, bisa disampaikan. Ayo, anak-anaknya Ustadz yang masih bingung, Ustadz yakin. Ada yang masih belum paham, masih malu, silakan, Nak. Ya, Ustadz akan berusaha membantu, Nak, untuk memahamkan sesuatu yang masih menjadi pertanyaan. Sudah? Kita dulu, Ustaz. Oke, siap, silakan. Oke, sudah? Ustaz. Ya, lanjut ya. Soal yang B. Akar X kuadrat plus 2X plus 1 lebih dari 3.
Ingat-ingat ya, kita tak pindah tempat akar 2x plus 1 lebih dari 3. Ya, tidak ada berapa? Akar x kuadrat plus 1. Betul ya? Lebih dari 3. Pakai sama dengan enggak? Oh, enggak ada. Oke. Oke. Tahap pertama, berarti syaratnya apa ini, Nak? X kuadrat plus 2x plus 1. X kuadrat plus 2x plus 1 lebih dari sama dengan 0. Oke. Sekarang karena bentuknya kuadrat, difaktorkan jadi berapa ini? 1 sama 1. X plus 1, X plus 1. Nah, berarti kan ini kan? Iya, betul. Betul, Ustaz? X plus 1 kuadrat? Ya. Nah, kalau bentuk ini, Nak, angka X-nya kita ganti berapapun itu pasti betul. Kalau akarnya sama, angka X-nya ini kita ganti angka berapapun, pasti dia positif. Coba ambilin berapa misalnya, saya nggak percaya. Min 5. Min 5 tambah 1 berapa? Min 4. Min 4 kuadrat berapa? 16. Oke, lebih dari 0. Betul ya? Berarti kalau akarnya adalah sama, kembar, pasti dia memenuhi. Berarti jawabannya ini ya langsung aja, X bilangan real. Oh, berarti ini semua benar. Atau HP-nya adalah X bilangan real. Nah, kalau ini berarti nanti tidak ada garis bilangannya, Nak ya. Garis bilangannya berarti semua terarsir. Kalau ini, ingat-ingat, kalau nanti difaktorkan, ya kok bentuknya seperti ini, berarti pasti semuanya memenuhi. Ya, berarti HP-nya adalah X bilangan real. Berarti ini nanti tidak masuk untuk garis bilangan, Nak ya, karena semua betul. Jadi jawaban kita langsung tertuju pada pengkuadratannya. Akar X kuadrat plus 2X plus 1 kuadrat lebih dari 3 kuadrat. Berarti X kuadrat plus 2X plus 1 lebih dari 9. Berarti X kuadrat plus 2X min 8 lebih dari 0. Nah, yang ini yang menjadi HP-nya. Kenapa? Karena ini pasti betul. Nah, ini kalau difaktorkan berapa ini? X plus 4, X min 2. Nah, X plus 4, X min 2. Berarti faktornya X sama dengan? Min 4 sama? 1. 2. Wah ya, ini 2 tadi. Berarti jawabannya menjadi seperti berikut. Ingat ya, kalau dikuadratkan kok akarnya sama, berarti dia pasti betul X-nya diganti angka berapapun. Berapa tadi? Min 4 sama 2. Min 4, 2. Oke, dua-duanya terbuka ya, karena ini tidak ada sama dengannya. Kita uji pakai angka 0. Hasilnya positif negatif? X-nya 0, positif negatif? Negatif. Negatif ya. Berarti di sini hasilnya yang tengah adalah negatif. Berarti kanan kirinya adalah positif. Berarti di sini yang dihasil adalah yang positif. Oke, berarti HP-nya ini, Nak. Oke. Lah yang garis pertama tadi jawabannya itu ini, semua betul, semua kearsir. Nah, berarti irisannya kan ya garis ini sendiri kan, Nak ya? Irisannya kan ini sendiri kan? Ingat-ingat, berarti garis yang pertama tidak perlu kita tulis. Berarti HP-nya ini. Berarti HP-nya adalah X kurang dari min 4 atau X lebih dari 2. Oke. Yang pertama, karena jawabannya memenuhi semua. Oke, sehingga dia tidak perlu kita masukkan ke irisan. Oke, ingat-ingat,
kalau memenuhi keadaan ini ya berarti semuanya pasti benar. Ada pertanyaan, barangkali silakan. Tapi kalau semisal ini punya HP, berarti kita tentukan irisannya ya. Kalau HP-nya ini spesifik dibatasi oleh angka tertentu, baru kita tentukan irisan. Oke ya, berarti acuan kita tidak selalu bentuknya itu min plus min atau plus min plus nak ya. Nah, tadi ada keadaan di mana bisa berbentuk plus plus min. Dan ada keadaan di mana itu betul semua. Misal cirinya sudah Ustadz sampaikan. Kalau difaktorkan kok hasilnya adalah sama, pasti dia adalah HP-nya X bilangan real. Sudah? Kita bisa difoto biar lebih cepat. Tapi kalau misalnya ada soalnya kayak gini, kemungkinan jawabannya itu HP, kalau pilihan ganda, ada kemungkinan jawabannya HP sama dengan X bilangan real saja. Kalau soal seperti ini? Iya. Ada sih, cuma kan kalau yang nggak ngerti kan dikira kan sama-sama HP, Zat. Udah ketemu kan langsung. Oke, ya. Kalau soal seperti ini makanya harus tahu tahapannya, nak. Tahapan yang pertama syarat, yang kedua dikuadratkan. Ya, kalau bersamaan mencari irisan antara HP yang pertama, antara syarat dengan penyelesaiannya. Zat, apakah mungkin HP-nya X bilangan real? Ya, sangat mungkin. Apakah mungkin HP-nya himpunan kosong? Ya sama, juga tetap mungkin. Intinya sama-sama ada peluang. Bisa diterima Ijabi ya. Lanjut dulu nak ya. Soal yang terakhir. Oke, ingat-ingat soalnya. X kuadrat min 5X plus 6. X kuadrat plus 2X plus 1. Ini saya hapus, bisa ya? Bisa, Ustaz. Oke. Pertama syarat, kedua dikuadratkan, ketiga cari irisan. Kalau dari syarat HP-nya himpunan kosong, ya kalau dari syarat HP-nya adalah X bilangan real, berarti kita tinggal fokus ke HP yang tidak bilangan real, yang terbatas. X kuadrat min 5X plus 6 kurang dari sama dengan akar X kuadrat plus 2X plus 1 ya. Nah, oke, ini agak sedikit berbeda nih. Yang pertama cari syarat. Syaratnya yang pertama adalah X kuadrat min 5X plus 6 lebih dari 0. Faktornya berapa ini? X min 2, X min 3. Nah, X min 2, X min 3. Berarti X-nya ketemu 2 sama 2. Oke, berarti dia punya HP yang terbatas. Karena bersama dengannya beri dihitamkan. 2, 3. Oke, uji pakai angka berapa nak? 0. 0 posisinya di mana 0? Kiri. Hasilnya positif negatif? Negatif. Negatif atau positif? Positif lah. Positif ya. Kan 6 ya. Negatif, positif. Yang di akhir yang positif negatif? Positif ya, lebih dari 0. Oke, ini HP yang pertama. Oke, kita simpan dulu. Kita masuk ke yang kedua. Yang ini kita kuadratkan. Kita masukkan syarat lebih dari sama dengan 0. Oke, yang kedua. Ustadz, izin ke toilet. Iya, nak, silakan. Oke, yang kedua berarti X kuadrat plus 2X plus 1 lebih dari 0. Nah, ini kan seperti yang tadi ya. Kalau kita faktorkan kan ketemu ini. Iya kan? Nah, dan ini HP-nya adalah bilangan real.
Nah, sehingga ini semua jawaban betul. Bisa dipahami ini, sehingga ini tidak perlu masuk ke garis bilangan. Oke, sehingga kita langsung masuk yang ketiga. Yang ketiga diapakan? Dikuadratkan. Berarti menjadi akar X kuadrat min 5X plus 6 kurang dari sama dengan akar X kuadrat plus 2X plus 1. Oke, berarti menjadi X kuadrat min 5X plus 6 kurang dari sama dengan X kuadrat plus 2X plus 1. Oke, terus jadi berapa ini? Jadinya ini habis ini ya. Min 7X plus 5. Min 7X plus 5 atau min 7X kurang dari sama dengan min 5 ya. Betul? Ya, Ustaz. Oke, berarti X lebih dari sama dengan min 5/7. 5/7. 5/7. Nah, berarti ini nak yang kita cari irisannya nak 1 sama ini 2. Nah, yang ini tidak perlu kita cari irisannya karena yang ini semua jawabannya betul. Usah jabar di sini ya, biar gampang ya. 5/7 itu berapa nak desimalnya? 5/7. 1 koma atau 2 koma? 0,7. 0,0. Nah, berarti depannya 2 ya. Oke, 5/7. Oke, tadi tandanya adalah X lebih dari 5/7. Ada sama dengannya, berarti ditambahkan. Nah, berarti 5/7 diarah kemana? Kanan atau kiri? Kanan. Ke kanan. Oke. Oke. Karena ada 2 garis bilangan, berarti HP-nya adalah yang terakhir di 2 wilayah. Berarti HP-nya berapa ini? - 5/7 sampai 2. Terus sama lebih dari 3. Nah, ini kan terakhir dua-duanya. Ini juga terakhir dua-duanya. Betul ya? Berarti HP-nya adalah X lebih dari sama dengan 5/7, X kurang dari sama dengan 2, atau X lebih dari sama dengan 3. X bilangan real. Oke, silakan jika ada yang mau ditanyakan. Kalau semisal, ya silakan. Yang tadi nomor 2 itu loh. Itu kok X apa gitu? R gitu. X bilangan real. Nih. Iya. Oke, jadi nak karena bentuk ini kalau kita faktorkan kan akarnya sama. X plus 1 sama X plus 1. Betul? Betul. Nah, kalau satu kan menjadi ini X plus 1 kuadrat. Nah, bentuk kuadrat, misalkan Ustaz punya X kuadrat, kalau diganti berapapun X-nya, apakah hasilnya pasti positif? Iya, positif. Nah, misalkan ini, Ustaz, tak ambil X-nya 0, Ustaz. 0 tambah 1, 1. 1 kuadrat positif, memenuhi. Tak ambil X-nya min 1, Ustaz. Min 1 tambah 1, 0. 0 kuadrat, 0. Apakah 0 lebih dari sama dengan 0? Iya, ada sama dengannya. Min 7. Min 7 tambah 1, min 6. Min 6 kuadrat, 36. Berarti kesimpulannya, jika ada bentuk kuadrat, dan ketika difaktorkan akarnya itu sama, sehingga bisa berubah menjadi bentuk ini, nak, maka HP-nya pasti ini, nak, karena semua angka memenuhi. Paham, Mardan? Ya. Ya, bentuk yang lain juga, berarti kita cek betul-betul, nak, ya. Kalau dikuadratkan, kalau difaktorkan atau dicari akar-akarnya kembar, berarti X-nya diganti angka berapapun, pasti dia bernilai positif. Bisa lihat hasilnya, Ustaz, yang tadi. Siap. Yang ini atau yang garis bilangan?
Yang garis bilangan. Oke, siap. Ini nah. Ya, karena ini kan lebih dari 5/7. Nah, ini kenapa enggak ikut ya? Karena ini tidak DAC. Ya, yang kedua semua betul kalau buat garis bilang dia semuanya itu kearsir yang kedua. Garis yang kedua. Ya, insya Allah di soalnya Ustadz yang di e-learning, yang materi terakhir ada model seperti ini nak ya. Alternatifnya seperti ini. Ustadz, ya, saya sedikit bingung yang ini Ustadz. Yang mana? Itu 5/7 itu kalau jadi desimal berapa Ustadz? 0, kan? Oh 0, iya kan? Ya. Sehingga posisinya kan di depannya 2 nak. Yang di e-learning nggak ada ininya Ustadz. Nggak ada. Katanya beda lagi caranya. Nggak ada akarnya ya. Berapa soalnya Ustadz? Barangkali sempat nulis. Ininya sih sama Ustadz. Cuman lebih dari, terus yang sebelah kanannya nggak pakai akar. Berapa? Iya ini aja sama Ustadz soalnya itu. Kalau angka-angkanya sama, cuman beda tanda sama. Beda tanda saja kan? Iya sama yang ini yang X kuadrat tambah 2X tambah 1 itu gak ada akarnya Ustaz. Ada betul. Ada ya? Ada. Di soalnya Ustaz ada akarnya kok. Enggak, maksudnya dia soal lain Ustaz. Oh. Oke, kalau semisal ininya tidak ada akarnya gitu dah. Iya nak. Kan? Ya Ustaz. Semisalnya tadi tidak ada akarnya gitu dah. Iya. Ya, kalau itu beda, itu agak panjang itu nanti. Berarti kita mencari daerah positif sama negatif. Tapi nggak bakal keluar kan itu Ustaz? Ya, Ustaz fokus ke yang sini dulu aja. Kalau ada akarnya pasti bisa dikodarkan Ustaz ya nanti. Pasti bisa diakarkan. Pasti bisa kan ya? Bisa. Kalau nggak bisa berarti harus direvisi soalnya. Begitu aja. Sebetulnya juga bisa dikerjakan nanti pakai aturan definit. Apa definit nanti aja. Fokus di sini dulu aja. Ada namanya definit positif, definit negatif. Atau mungkin saja ini tidak ada akar, tapi tidak usah keluarkan dulu. Saya fokus ke bentuk yang seperti ini. Ya, nanti kalau waktunya nutut, insya Allah Ustaz bantu untuk membahas itu nak. Oke, Mas Gasan, bisa dipahami nak? Oh, bisa Ustaz. Ya, nanti insya Allah kalau waktunya nuntut, Ustaz akan bahas jika bentuknya tanpa akar. Oke, siap. Oke, yang lain sudah tersalin? Dan sudah bisa dipahami nak ya. Oke, berarti fokusnya Ustadz soal yang tadi Ustadz bahas. Ya, bismillah semoga bisa dipahami.